Terima kasih pimpinan, terima kasih kawan-kawan semua, terima kasih kepada masyarakat Riau yang telah datang ke DPR RI ini. Terima kasih juga kepada LPSK, terutama Komnas HAM, Kementerian HAM, terutama masyarakat Riau yang ada datang hari ini. Sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, salah satunya adalah negara yang kuat, ekonomi yang tangguh, rakyat sejahtera. Ini bisa dicapai apabila ekonomi rakyatnya sejahtera, rakyatnya juga tangguh. Kedatangan kawan-kawan ke sini karena sudah habis upaya yang mereka lakukan. Pertama, masyarakat yang berada di TNTN ini bisa dibalik. Sebenarnya TNTN lah yang berada di tanah masyarakat, bukan masyarakat yang berada di TNTN. Karena sampai hari ini penetapannya belum ada kan? Penetapan udah ada? Langsung aja jawab. Sudah ya? 2024 penunjukan. Sedangkan masyarakat itu sudah duluan ada di sana. Ada masyarakat adatnya yang sebelum Indonesia merdeka, ada masyarakat Talang Mingkat namanya di sana, yang sudah hidup dan ketergantungan hidupnya memang di lahan tersebut. Untuk TNTN, sebagian 1.700 sudah bersertifikat hak milik. Udah ada hak milik di sana, yang mengeluarkan siapa? Negara. Belum ada TNTN waktu itu. Tahun 1998, sertifikat sudah ada di sana. Masyarakat ada di sana bukan datang sendiri merambah hutan. Mereka ada keluar SKT namanya, surat keterangan tanah dari desa, surat keterangan tanah dari batin, yang bukan mereka ambil tebang nanam di sini, bukan. Mereka ada hak di sana, mereka bikin kampung, mereka dirikan sekolah. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Setelah mereka ada berkampung di sana, ada ditetapkan penunjukan TNTN 2004 ya, 2004 ya. Terus baru ada penetapan. Bolehkah negara ngambil? Boleh, tetapi ada prosedurnya. Rumah kita pun kalau untuk kepentingan umum boleh, tapi ada aturannya. Ada ganti ruginya, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Bukan ditetapkan langsung dipatok, dikatakan ini kawasan hutan TNTN tanggal 22 Agustus harus keluar dari sini. Itu nggak benar. Itu tidak sesuai dengan keinginan Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita ingin rakyatnya sejahtera. Saya yakin Pak Presiden tidak tahu permasalahan yang ada di bawah ini. Jadi kalau menurut analisa yang kita ketahui, bukan masyarakat di dalam TNTN lah yang berada di dalam lahan masyarakat. Yang kedua, tadi ada masyarakat yang dalam desa dalam kawasan. Ini kan aneh. Itu desa bukan satu ya, hampir seluruh desa di Idu yang definitif yang bukan keran itu dalam kawasan hari ini. Kenapa? Dulu mereka bertani, mereka hidup di sana, dibentuk desa, dibentuk dana desa ada SD SMP, neneknya dikubur di sana, nenek moyangnya di sana. 2016-2017 dinyatakan kawasan hutan. Apa yang terjadi? Sertifikat gugur. Melanggar HAM nggak? Melanggar, nggak punya ekonomi lagi. Tapi mereka tahu nggak tahu mereka bahwa ini jadi kawasan yang penting menurut mereka. Nggak tahu awak doh, kalau nanti datang pokoknya tulang awak ini melawannya. Tapi ketika udah negara datang, ABRI datang, tentara Satgas, apa bisa tulangnya melawan? Tidak, mereka nggak ngerti kan, nggak ada penyuluhan tentang itu. Tiba-tiba desa mereka, semua desanya dinyatakan kawasan.
Kayak mana mau hidup? Tanah nggak bisa disertifikatkan, pendidikan kurang di desa-desa itu, bertani nggak bisa, ditangkap dikatakan kawasan, diplang. Bank pun nggak mau menjaminkan tapi sekedar diletakkan, bukan dalam lembaga hukum penjaminan, bukan dipasang tanggungan, tetapi ditaruh yang biasanya 2 hektar mungkin bisa dijaminkan dengan 200 juta, sekarang dijaminkan dengan 5 juta atau 10 juta, ditaruhkan saja tanah itu. Masyarakat tahu nggak? Nggak tahu. Mereka nggak ngerti bahwa ada sertifikat, ada nggak sertifikat, ada APK, ada kawasan, nggak ngerti mereka. Saya pernah waktu itu berdebat dengan Sekda. Ketika ditetapkan tahun 2016, saya bilang, Pak Bupati, Pak Sekda, ini penetapan harus diatur nih. Kantor Bupati Inhu pun hari ini kawasan hutan. Masuk akal nggak? APK hari ini, Pak. Jadi bukan masyarakat yang mengambil atau masuk merambah hutan, hutan yang masuk ke tanah masyarakat hari ini. Apakah penetapan dari Jakarta top down langsung mengatur seperti itu? Ini apa akibatnya? Anak-anak payah sekolah, Pak, ekonomi menyusut. Apakah orang kampung itu punya pendidikan? Kurang. Dia yang tahu bertani, sekarang tanahnya, rumahnya, kawasan hari ini. Apa yang kita bisa? Kita diam aja sekarang. Termasuk itu ada tadi yang nggak hadir, bukan nggak hadir Pak, dadakan, ongkos mau tetean, nggak punya uang. Sebenarnya ini terpaksa datang Pak. Saya bilang dari awal-awal jauh-jauh hari bisa bikin undangannya. Bukan nggak mau datang Pak, mereka mau tapi ongkosnya nggak ada. Siapa yang biayain? Orang tuh mau datang. Sedangkan ekonomi mereka juga terlantar, nyaris nggak bisa sekolah, nggak harus bayar utang yang tanahnya digadaikan sekarang dengan murah itu tidak bisa. Sekarang transmigrasi yang ada didatangkan Presiden Soeharto, mereka diundang di sana. Ada hampir 27.000 sertifikat. Lebih 175. Berapa desa, hampir seluruh kecamatan di Inhu ada desanya. Desanya hampir berapa Pak? Desa transmigrasi kita. Itu seluruhnya yang Pirtran Karet itu sekarang jadi yang dulu sertifikat dan dijaminkan ke bank, sekarang jadi kawasan hutan. Mau ngurus lagi, bayar lagi, terus tidak dilayani juga di sini tangkapan. Ini mau replanting lagi, nggak bisa ikut dana, mengambil dana replanting itu. Terganggu nggak? Terganggu Pak.